Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Salam pengangguran. Seperti biasa, setiap hari, setiap pagi kalau ada waktu ya meluangkan untuk melihat perkembangan pohon anggur ya, yang kadang terabaikan gitu ya. Nah ini pohon anggur Taldun katanya, ya mudah-mudahan valid gitu ya. Di sebelah sana Livia. Nah ini bisa dilihat ya, daun anggurnya ini habis entah kenapa ya. Jadi ini serangannya di malam hari. Ini juga sama ya, pada habis seperti ini, bolong-bolong. Katanya sih ini sama kutu kupret gitu ya namanya, nama hamanya itu. Saya menyebutnya kutu kupret. Sebesar apa ya, sebesar jagung gitu ya, hamanya hitam, terbangnya biasanya menyerangnya malam. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena ya tidak disemprot, tidak melakukan pengendalian hama, teledor gitu ya dalam mengendalikan hama seharusnya. Makanya kalau menanam anggur itu yang terpenting adalah mengontrol pertumbuhan tanaman anggur kita amati. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda serangan hama ya, sebaiknya kita lakukan sedini mungkin pencegahan ya. Sebelah sini juga, aduh, kalau dibiarkan ini habis ya. Padahal peran daun itu ya pada masa pertumbuhan itu sangat penting ya, untuk memperbesar batang utama ya. Sama ya, aduh. Nah teman-teman, memang anggur ini kalau misalkan kita lihat ya, terutama anggur impor yang saya alami, saya alami itu banyak sekali kendalanya ya, terutama serangan hamanya ya. Kalau tidak serangga ya jamur, itu yang sering saya alami gitu ya. Yang pernah bahkan pohon anggur saya karena dibiarkan dekat sawah gitu ya, tidak dilakukan pengendalian hama, itu kalau dibiarkan daunnya habis itu bisa mati teman-teman, beneran gitu ya. Saya beberapa pohon anggur itu bolong-bolong daunnya. Kalau ini daunnya kan dari samping sepertinya bukan ulat gitu ya, karena kalau ulat harus ada ulatnya. Ini biasanya serangga malam ya, serangga malam ya. Kalau dibiarkan ini bisa habis ya. Kalau sudah habis ya kemungkinan besar pertumbuhannya akan terganggu dan bisa meninggal, tewas ya, mati. Nah pengendalian hama itu memang sangat diperlukan ya. Jadi cara mengatasinya kalau yang seperti ini, karena belum terlalu parah, yaitu seharusnya dilakukan penyemprotan secara rutin ya. Saya biasanya kalau melakukan penyemprotan itu fungisida dan insektisida itu dua obat itu selalu saya gunakan secara bersamaan ya. Dan biasanya saya melihat kondisi tanaman gitu ya, jadi tidak terlalu sering juga gitu ya, karena saya khawatir berdampak buruk ya, ada residu ya pada tanamannya. Tapi kalau misalkan kita melihat pohonnya seperti ini ya, sepertinya harus lebih sering digunakan ya, minimal 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali ini kadang-kadang saya 2 minggu sekali, kadang-kadang 15 hari sekali, tidak tentu, karena memang kondisinya dari awal itu bagus. Nah kecolongan, nah ini seharusnya ada pengendalian hama. Nah pengendalian hama itu perlu sekali ya teman-teman. Jadi kita harus melihat kondisi anggur ya, kalau bisa serutin mungkin ya, agar kita bisa melihat perkembangan dan juga kemungkinan serangan dari hama, terutama jamur ya dan insek. Nah kalau yang di luar yang beratapkan langit, nah itu sebaiknya penyemprotan itu harus rutin ya, apalagi yang beratapkan langit yang sering terkena hujan. Kalau ini kan ada naungan gitu ya, ada naungan, jadi tidak terkena hujan, tapi di pinggir-pinggirnya kita lihat terbuka, dan ini dekat sawah, dekat persawahannya di sebelah sana. Jadi ya gangguan hama serangga itu rentan. Nah kemudian penanggulangannya seperti apa ya, kita lakukan penyemprotan dengan
insektisida tentunya, bisa dicampur dengan fungisida untuk mengatasi jamur ya. Nah, ini penyemprotan biasanya saya sering lakukan gitu ya, karena ini kecolongan ya. Penyemprotan itu biasanya saya lakukan di sore hari ya, di sore hari menjelang malam, karena hama-hama yang seperti ini, serangga ya, biasanya menyerangnya malam gitu. Bahkan di pagi hari kadang-kadang di pucuk-pucuk daunnya itu suka ada telur yang telur dari kupu-kupu ya, yang bisa menjadi ulat besar yang bisa menghabiskan daun. Nah, itu harus ditanggulangi dengan cara dilakukan penyemprotan insektisida. Ada banyak sekali merek insektisida yang bisa digunakan. Menurut saya ya kita bisa gunakan yang banyak direkomendasikan oleh para pengangguran ya. Salah satu ya, kalau yang saya sering gunakan itu adalah Abasel ya, Abasel. Nah, dosisnya itu bisa disesuaikan dengan usia tanaman. Jangan menggunakan dosis tinggi lah gitu ya, karena untuk sifatnya untuk pencegahan saya biasanya setengah mililiter per liter air gitu ya, atau setengah sampai 1 mililiter per liter air disemprotkan setiap sore. Nah, penyemprotan sebaiknya ketika si pohon anggur ini sudah mendapatkan penyiraman, lebih baiknya itu ya. Kalau di pagi harinya disiram di waktu jadwal penyiraman ya. Kenapa? Karena jadwal penyiraman biasanya si pohon anggurnya itu segar ya, jadi untuk mengantisipasi keracunan gitu ya, untuk mengantisipasi agar si pohon anggurnya itu sedang primanya gitu ya. Nah, Abasel disemprotkan setiap sore gitu ya, dan itu tidak tentu, bisa seminggu sekali, kadang 2 minggu. Nah, kalau teman-teman ingin mengantisipasi dan serangan di tempat teman-teman banyak, sudah terdeteksi banyak serangan hama lah, lebih baik seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Itu bisa dilakukan di setiap sore hari. Kemudian ini untuk tip juga ya, untuk yang menanam pohon anggur yang beratapkan langit ya, yang sering kehujanan, itu ada tambahan lagi. Kalau ingin menggunakan obat semprot ya, harus ditambah dengan perekat ya, perekat. Nah, itu bisa dibeli di toko-toko pertanian, perekat untuk campuran pestisida ya, baik insek maupun fungi ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, perekat itu untuk sebagai lem gitu ya, sebagai lem agar si obatnya itu tidak mudah luntur oleh air hujan. Jadi sehingga dia bisa menempel pada batang atau daun ya, sehingga bisa bertahan gitu ya. Kalau tidak pakai perekat yang ditanam di luar ruangan ya, yang sering terkena hujan, itu biasanya ketika hujan ya sudah habis, biasanya tergerus air hujan ya. Kemudian yang harus diperhatikan ya, ketika melakukan penyemprotan insektisida maupun fungisida, kita sebaiknya menggunakan beberapa jenis insektisida obat-obatan gitu ya. Jangan hanya mengandalkan satu jenis secara terus-menerus ya. Ini juga rekomendasi dari petani, juga dari para pengangguran ya. Jadi sebaiknya penggunaan obat semprot itu bergantian merek, karena kandungannya di setiap merek itu bermacam-macam, ada keunggulannya tersendiri ya. Jadi itu untuk menghindari resistensi hama terhadap obat gitu ya, baik jamur maupun serangga. Jadi dengan bergantian ya, kita bisa peluang resisten itu tahan gitu ya, peluang si serangga tahan terhadap obat-obatan jadi kemungkinan besar kecil gitu ya. Jadi mungkin bisa per minggu bergantian atau sebulan sekali bergantian. Sebulan ini kita gunakan misalkan Abasel dengan Amistar Stop, sebulan kemudian misalkan kita gunakan merek yang lain gitu ya. Terus bergantian seperti itu ya. Itu disarankan sekali untuk menghindari potensi resistensi hama ya, baik jamur. Ya, kalau resisten itu ya nantinya si jamurnya tidak akan mempan disemprot oleh fungisida maupun insektisida. Begitu juga serangganya tidak akan mempan disemprot oleh insektisida ya, dengan insektisida satu merek
tertentu kalau kita gunakan terus-menerus merek, hanya satu merek saja. Nah itu saja teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ada informasi yang bisa didapatkan dari video ini. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.